Halo Sobat Goks, selamat datang di Goks punya blog. Nah, pagi ini kita mau melakukan perjalanan yang cukup spesial nih. Karena kita akan menuju ke Sukabumi, ke SMP gua dulu. Sekarang jam setengah 6 Sobat Goks. Kita mau menuju ke Sukabumi. Mungkin mau isi bensin dulu sebelum berangkat ya. Nah, setelah itu dari Sukabumi kita mau belanja ke Bogor sebentar sebelum balik lagi ke Jakarta. Kita sudah keluar tol Cicurug. Sekarang lagi isi bensin dulu. Kita sudah sampai di SMP gua nih, Al Kausar. Al Kausar Boarding School. Kita parkir di sini ya. Sampai juga guys kita di sini. Ini dia asrama gue dulu nih waktu SMP, 3 tahun di sini. Ini dulu gedung asrama lama udah nggak dipakai, kayaknya sekarang dipakai lagi deh. Dulu di pojok sana tuh tempat karantina orang-orang sakit, sama di sana puskesmasnya di situ. Nah, situ ada kantin dan itu gedung sekolahnya tuh. Mari kita jalan-jalan. Al Kausar. Ini gedung sekolah kita dulu. Gila, kangen banget ya. Udah lama kesini. Sekarang ada perosotan gini guys. Seluncuran darurat katanya. Mari kita menuju ke dalam nih. Oh, itu masih jadi perpus ternyata, belum berubah. Masih jadi perpus. Tapi ininya udah warna-warni sekarang ya. Dulu cuma warna merah aja. Wah, sudah pakai pintu kaca sekarang. Mari kita masuk ke sekolah kita. Assalamualaikum. Nah, kita lagi tur sama Pak Dadang nih. Hai. Pak Dadang. Nah, ada Bu Windar juga. Windows sampai sini dulu aja ya, Bu. Oh iya, Baik. Pak Dadang mau Siap. Coba, thank you Pak. Ya. Coba. Ya. Wah, ini baru nih, Eco Farm. di sini ada bantuan dari perikanan ya, kakak. Oh, ada kolam ikan juga, nila. Oh, ini kayak ada sawah-sawahnya gitu ya? Ya maksudnya bisa buat anak praktik gitu lah. Sebenarnya dulu ada itu juga, kambing bisa buat kambing. Yang itu apa, Bu? Ya, gedungin. Nah iya, itu kayak pendopo itu buat pertemuan bisa. Oh, oke. Wah, ini kantin baru. Dulu kantinnya nggak di sini nih. Wah, udah bagus sih sekarang. Kalau ngubungin orang Kita tua mau gimana? menuju Ada ke 1.000 sekali. Oh, asrama kalau pas di tengah- asrama gua dulu, gedung asramanya. Tapi sekarang udah jadi asrama putri. Nah, ini dia nih. Ada nursery. Greenhouse. Kalau nggak salah dulu di deket masjid ada hidroponik ya, Bu ya, dulu ya. Iya. Ini asrama cewek nih. Dia sekamarnya 4 orang. Dulu kamu masih tingkat gak tempat tidurnya? Nah, ini asrama gue dulu nih. Kamar-kamarnya. Aduh, kangen sekali ya. Ini lapangan basketnya. Udah ketutup gini. Dulu masih outdoor. Ih, mantap. Oke, Sobat Goks, udah ketemu guru-guru gue dulu. Sekolah juga udah berubah ya di dalamnya ya. Bentuknya sih enggak, cuma fungsinya. Dulu kan kita moving class. Jadi setiap kelas tuh pindah. Sekarang udah jadi kelas biasa. Jadi laboratorium dan lain-lain itu pindah ke samping sekolah ternyata, bukan di dalam gedung sekolah lagi. Nah, sekarang kita mau
balik ke mobil dulu, mau menuju ke Bogor, mungkin untuk makan siang, cari-cari oleh-oleh lah. Dulu di situ tuh koperasi. Kalau kita kantin itu tempat makan yang sudah disediakan sama sekolah. Nah, koperasi itu kayak kantin di sekolah-sekolah biasa. Koperasi itu tempat kita jajan. Dulu di situ, tapi sekarang udah pindah. Ke dekat asrama Putri tadi ada Alfamart itu namanya. Saatnya kita pergi dari Al-Kausar. Bye-bye. Oke, makasih Pak. Macet sekali di Pasar Cicurug. Di Google Maps sih 1 jam lagi nih kita nyampe Bogor. Kita sudah sampai di Bogor, mau makan dulu di Padi namanya tempatnya. Tuh, ada Korean fried chicken, kirain makan Indonesia. Timun coba. Lagi nunggu makanan datang. Habis ini rencananya kita mau nyari oleh-oleh, mungkin roti unyil atau lapis Bogor Sangkuriang. Setelah itu baru kita kembali ke Jakarta. Soal nanti malam mau nonton kualifikasi Olimpiade Timnas ya. Oh ya, update sedikit soal kantor baru. Nah, kantor baru itu progresnya sekarang lagi nunggu RAB dari kontraktor. Kemudian kemarin udah beli AC 2 buat di ruangan tengah. Jadi ntar AC kita pindah-pindahin yang berfungsi. Kayak AC di kamar gua kan belum diservis ya. Jadi sementara beli AC baru dulu, yang di kamar gua pindahin ke gudang gitu. Lalu yang di ruang tengah nanti pindahin lagi ke ruang training. Yang ruang tengah beli baru aja gitu. Jadi kemarin kita udah beli 2 AC, tinggal dipasang nih, dan mungkin kalau udah pasang AC, anak-anak bakal pindah ke kantor baru. Makanan gue udah datang, cuma nasi goreng biasa aja pakai telur dadar. Kita sudah selesai makan, sekarang menuju roti unyil. Beli oleh-oleh dulu. Panas juga di sini ternyata. Sudah sampai di Venus, cuma kita nggak ke yang pusat yang besar ya. Ngantri soalnya males, jadi mending kesini aja. Sama-sama aja rasanya. Dan pilihannya juga sama. Iya. Kita sudah beli roti unyil Venus, sekarang mau menuju ke Lapis Bogor Sangkuriang. Mau cari produk barunya, donat kukus bubblegum. Oke, kita sudah sampai di Lapis Bogor Sangkuriang. Nah, ini dulu juga bokap gue terlibat dalam timnya nih, rasa lokal. Gue kira udah nggak ada, ternyata masih ada. Nah, ini dia bolunya yang terkenal nih. Dulu bokap pernah bantuin mereka juga, Agranesia. Nah, ini yang kita cari nih, yang baru. Donat kukus bubblegum. Jadi yang punya ini suami istri ya. Suami istri inspirasi lah buat kita berbisnis nih. Dari nol banget, sekarang udah besar banget. Ada 4 pabrik kalau salah sekarang. 1 di Sentul, di Jogja, di Surabaya, sama baru buka di Medan pabrik. Keren banget.
Dan gue udah ke pabriknya, itu bagus banget. Oke, saatnya kita kembali ke Jakarta guys. Oke Sobat Goks, kita udah di rumah lagi. Tinggal nunggu jam 8 malam nanti kualifikasi Olimpiade ya, Indonesia. Jadi yang awal ini donat kukusnya itu ada rasa talas biasa originalnya ya. Sekarang keluar rasa bubble gum. Lagi viral nih, jadi kita mau cobain. Nah ini kemarin juga anak-anak Goks beli ya di airport ya, buat dibawa ke Padang, dan kata mereka enak ya bolunya. Nah, ini hebat sih. Halo Sobat Goks, kemarin malam Indonesia kalah ya. Ya sudahlah, yang penting udah cetak sejarah juga di Piala Asia kemarin. Sekarang kita mau ke Blue Korinci, mau minum-minum di sana. Sambil mungkin kita ngobrol soal bisnis-bisnis gue sebelum Goks ya. Nanti kita gali apa sih yang kita bisa pelajari dari kegagalan bisnis-bisnis gue yang lama, biar Goks ini bisa lebih maju. Mungkin bisa berguna juga buat teman-teman yang punya bisnis, atau kalau teman-teman nanti punya masukan bisa juga nanti tulis di komen di bawah. Yuk kita berangkat dulu. Halo Sobat Goks, kita udah di studio. Nah ini studionya Musik ID seperti yang gue bilang di vlog kemarin ya. Nah jadi mungkin kita langsung bahas aja kesalahan-kesalahan yang gue lakukan di bisnis-bisnis sebelumnya yang gue jadikan pelajaran buat di Goks sekarang. Mungkin kita mulai dari tahun 2012 ya. 2012 itu mungkin bisa dibilang bisnis beneran gue yang pertama itu. Jadi waktu itu gue masih main musik dan ya namanya gue pemain saksofon, gue suka saksofon, gue punya mimpi untuk punya toko saksofon. Jadi waktu itu gue sama temen gue berdua nekat kita awalnya sih gue dulu ya, gue email ke perusahaan di Taiwan yang punya brand saksofon, gue email segala macam, diskusi, gue minta kita jadi distributor segala macam. Akhirnya kita diundang lah ke Taiwan, kita berangkat waktu itu, ya dengan model presentasi PowerPoint waktu itu kita presentasi tentang potensi bisnis di Indonesia segala macam, dan waktu itu umur berapa? Umur 21 kalau nggak salah, umur 21, 22 lah. Jadi ya lumayan nekat juga ya waktu itu ya, dan akhirnya alhamdulillah di-approve sama mereka dan kita jadi distributornya waktu itu. Nah, akhirnya kita berhasil masukin, kita bikin pameran segala macam dan nama brandnya cukup naik lah di Indonesia waktu itu. Akhirnya mulailah kita punya reseller. Nah, di sini letak kesalahan kita nih. Jadi reseller itu waktu itu kita bikin kontrak juga dan mungkin ya namanya kita baru ya. Waktu itu yang bikin kontrak juga si Ari. Cuma Ari kan juga waktu itu baru, belum ada experience juga. Jadi kesalahan kita adalah kita nggak terlalu detail dengan kontraknya, sehingga si reseller kita ini waktu itu motong jalur langsung ke pusat di Taiwan. Dan lucunya lagi yang pusat ini juga nggak dukung, jadi ya ribut lah kita di situ. Nah akhirnya gue memutuskan udahlah stop, jadi kita gagal di situ. Itu satu penyebab gagalnya. Kedua, menurut gue yang kurang lagi, bukan penyebab gagal sih, tapi yang kurang di bisnis gue yang waktu itu adalah kita nggak pernah ngitung profit segala macam, itu nggak pernah dihitung, cash flow juga nggak pernah kita cek segala macam. Itu kekurangannya, walaupun nggak rugi sih menurut gue ya, karena kita bisa beli barang terus dari Taiwan gitu. Jadi kalau bikin kontrak itu hati-hati sekali gitu, harus proper menurut gue, karena akan ada aja orang yang manfaatin celah di kontrak itu buat nakal lah gitu. Nah itu problemnya. Nah bisnis gue yang kedua itu di tahun 2015 ya, tiba-tiba ada orang nyariin gue dari Taiwan di toko saksofon gue. Jadi gue bingung kan, pasti gue gak ada janji deh sama orang di yang perusahaan sebelumnya itu. Terus dia bilang bukan dari situ katanya. Udah akhirnya ketemu, dia bilang dia punya kenalan pabrik saksofon. Dia bawa sampel saksofonnya, gue cobain enak. Akhirnya ngobrol-ngobrol, gue nanya bisa nggak bikin sesuai spek yang gue mau gitu, benar-benar custom. Oke, boleh katanya, boleh, cek harga segala macam. Oke, akhirnya gue buat sampel, dan ternyata bagus.
Ternyata bagus, mulailah gue pasarkan di Instagram waktu itu. Setelah itu kita jualan, awalnya bagus sih, dan sudah sampai ke Amerika waktu itu, kejualan Amerika, Inggris, dan lain-lain, udah banyak juga. Tapi kendalanya adalah modal ya waktu itu ya. Kalau di sini kendalanya modal, karena bikin saxophone itu modal besar, dan untuk memenuhi orderan banyak itu kita agak kesulitan. Dan kesalahannya lagi adalah waktu itu ada untung sedikit tuh langsung sikat. Itu kesalahan yang fatal menurut gue, karena jadi kita nggak bisa ekspansi. Itu kesalahan paling fatal menurut gue waktu itu. Lalu setelah itu gue bikin aplikasi belajar musik online namanya Musik ID. Itu di tahun 2018 kalau nggak salah idenya ya. Nah itu kan udah nggak ada modal kita, Jadi akhirnya kita buka pre-order waktu itu. Lumayan banyak yang pre-order. Kita bikinlah aplikasi gitu. Aplikasinya kita bikin. Dan akhirnya aplikasi itu kita launching di tahun 2018 bulan November. Itu cukup banyak ya. Akhirnya yang daftar, yang user terdaftar aja sudah 20.000 lebih. Yang berbayarnya waktu itu gue lupa berapa. Akhirnya sampai kita sempat upgrade ke Musik ID 2.0 juga. Ada kelas tambahan segala macam, ada master kelasnya. Aplikasinya makin bagus lah segala macam. Nah itu cukup bagus, dan waktu itu sudah ada venture capital tertarik. Udah ada 5 venture capital tertarik malah. Waktu itu udah ngajakin kita meeting. Nah cuman nih kendala lagi nih, ini yang menurut gue penting di bisnis ya, tim ya. Kalau tim lu nggak fokus, mau sebagus apapun lu jualan, percuma menurut gue. Nah waktu itu kendalanya timnya memang menurut gue nggak fokus. Dan akhirnya di tahun berapa waktu itu ya, gue putuskan untuk udahlah bubar aja deh, daripada nggak jelas kayak gini. Tapi waktu itu sambil berjalan juga gue jalanin yang Blue Korinci ini. Nah kalau dari Blue Korinci ini, kesalahannya waktu itu dengan minimnya ilmu kita di F&B waktu itu, kita putuskan untuk minta pinjaman ke bank segala macam, kita ekspansi. Jadi waktu itu kita ada cabang di Bintaro yang pertama, lalu yang kedua itu di Bogor. Nah itu aja udah lumayan jauh ya jaraknya ya. Nah setelah itu kalau nggak salah baru gue join, baru diajak bokap gue minta bantuin adik gue. Nah setelah gue join, ajak tim juga, teman-teman gue. Nah diputuskan ekspansi tuh waktu itu, Nah ekspansinya tuh menurut gue sekarang agak konyol sih. Kita satu di Bintaro, satu di Bogor. Habis itu kita buka di Pamulang oke lah, masih deket Bintaro. Kemudian Cipete masih oke. Habis itu ada di Jambi, jauh banget ya Jambi. Habis itu ada di Bali. Habis itu ada di Pekanbaru. Itu menurut gue agak konyol sih sekarang ya kalau kita lihat-lihat ya. Jauh banget, kontrolnya susah. Dan sampai sekarang pun gue belum tahu rasa kopi Blue Korinci itu di tempat kita yang jauh-jauh itu seperti apa rasanya. Nah buat teman-teman yang punya bisnis nih, kalau menurut gue udahlah nggak usah buka cabang jauh-jauh. Satu kota aja itu bisa banyak banget menurut gue. Kayak Gox nih. Kenapa kita nggak ekspansi keluar ya? Karena pelajaran kemarin di Blue Korinci, kita di Padang aja masih belum tercover semua gitu. Makanya banyak yang nanya kapan buka di Bukit Tinggi, kapan buka di sini, di situ. Kita nggak dulu, karena kita mengejar efisiensi dulu di Padang nih. Biar ngirim barang tuh efisien, semua store tuh bisa dikirim satu kali jalan, segala macam. Kalau kita di Bukit Tinggi tiba-tiba ada satu store kan jauh kan, mahal kosnya jadinya. Kesalahannya memang ekspansi itu ya. Lalu memang apesnya lagi ya, tiba-tiba 3 bulan setelah kita buka-buka cabang itu COVID, ya udah apes banget lah itu, apes banget. Dan tumbang satu-satu jadi akhirnya store-nya. Tinggal tersisa yang di Bintaro ini. Jadi menurut gua pelajaran yang bisa kita ambil dari bisnis-bisnis sebelumnya sih, satu ya, masalah legal ya. Buat perjanjian tuh hati-hati sekali. Kalau kita buat hati-hati, kalau kita baca perjanjian dari orang hati-hati. Nomor 2, nggak usah buru-buru ngambil profit ya. Jadi nggak bisa ekspansi. Mending kayak Gox tuh 1 tahun awal, gue nggak ngambil gaji sama sekali. Jadi sekarang udah ngambil gaji, tapi nggak terlalu banyak juga. Yang penting duitnya bisa diputar, buka outlet baru. Jadi semakin cepat kita besar, ya nanti bisa dipanen lah belakangan gitu, nggak masalah. Lalu berikutnya yang ketiga, menurut gue adalah tim. Nah tim ini menurut gue penting, karena lu nggak bisa sendirian kalau jalanin bisnis. Gue udah pernah merasakan itu, sendirian tuh nggak akan bisa. Capek, terus lu pasti akan ada batasnya gitu. Batasnya lu udah mumet banget, nggak akan bisa berkembang lagi. Yang keempat, menurut gue jangan buru-buru ekspansi. Ekspansi kalau satu store tuh sudah bagus, sudah jelas, lu sudah tahu target market lu siapa, produk lu sudah diterima pasar, harga sudah cocok, baru buka cabang berikutnya. Kalau enggak jangan. Itu yang terjadi di Blue Korinci. Padahal di satu store awal kita tuh
penjualan juga belum wah-wah amat, cuma kita udah buka cabang lagi sampai 7 kan konyol menurut gue. Sekarang baru berasa konyol ya, dulu merasa keren gitu. Dan terakhir ya tips buat teman-teman, hindari riba sih kalau menurut gue ya. Karena dulu kan kita di Blue Korinci itu juga pinjaman dari bank ya, buat buka cabang itu riba. Dan gue merasakan sendiri, ya nggak enak lah pakai riba. Mungkin itu juga teguran juga, COVID itu juga baru 3 bulan langsung COVID itu juga teguran nih, lu pakai riba sih gitu kan. Ya udahlah nggak apa-apa, sekarang akhirnya belajar dan di Gox gue coba jalankan lebih proper lah, nggak ada riba-riba segala macam gitu. Nah jadi itulah pelajaran yang mungkin kita bisa ambil dari bisnis-bisnis gue yang gagal ya. Semoga bisa jadi pelajaran buat teman-teman semua yang punya bisnis. Dan kalau teman-teman yang punya bisnis juga ada tips, ada saran buat Gox gitu biar bisa berkembang, silahkan tulis di komen di bawah. Karena menurut kita sekarang masih baru banget, masih harus belajar banyak sama teman-teman yang udah punya pengalaman. Jadi tolong dong kalau punya pengalaman yang seru yang bisa kita belajar bareng-bareng gitu, tulis di bawah ya. Oke Sobat Gox, mungkin itu aja sharingnya. Sekarang kita lanjut ngopi lagi di bawah yuk. Ini kondisi studio ya, kalau misalnya gue pakai syuting tuh kira-kira seperti ini. Lampunya nyala nih. Ini AC-nya alhamdulillah sudah nyala lagi. Ini ada peredam. Ini bikin sendiri sih. Bikin sendiri. Soalnya kalau nggak ada peredam ini, kalau gue clap gitu, tepuk tangan gitu, suaranya mantul-mantul. Karena datar-datar ini juga kita pakai karpet biar meredam suara sedikit. Nah jadi kalau syuting musik ID nih, gue pasang 3 kamera mirrorless Sony. Udah habis syuting sendirian tuh. Syuting sendirian, pulang, transfer data, ya udah edit langsung di Final Cut Pro, upload sampai kita punya total di seluruh instrumen 500 video lebih. Memang agak sayang ya nggak dilanjutin musik ID, cuma ya itulah resiko bisnis. Kalau mau bisnis tuh harus siap gagal, makanya nggak semua orang cocok berbisnis. Gue juga udah ngerasain tuh, gara-gara minjem ke bank segala macem, ancur-ancuran, bisnis kena tikung orang kayak yang di saxophone dulu. Cuma ya nggak apa-apa, itu kan pelajaran. Kalau nggak ada kasus-kasus itu juga mungkin Gox nggak seperti sekarang gitu. Ya alhamdulillah lah, semua jadi pelajaran. Walaupun kadang-kadang pelajaran tuh harganya mahal ya. Nah kita sekarang lagi di lantai 2-nya Blue Korinci. Ini roastery kita nih. Nah kopi-kopi yang ada di Gox juga beansnya dari sini. Yuk kita lihat. Nah roastingnya di sini. Ini lagi roasting. Ini udah jadi. Ini lagi roasting yang Kerinci Arabica Red Hall. Cuma ini nggak kita pakai di Gox, ini kita pakai di Blue Korinci. Ini ada mesin roasting yang gede. Ini kalau pesanan banyak baru pakai ini. Ini kita lagi nunggu sekitar 3 menitan lagi selesai roasting. Nah ini kopi yang baru selesai roasting. Nanti setelah ini tuh disortir lagi. Yang nggak bagus kita sortir lagi pakai tangan biasanya. Oke Sobat Gox, kita sudah beres dari Blue Korinci, saatnya pulang dulu ke rumah. Tanggal 4 Juni itu sebenarnya anniversary keduanya Gox ya nanti. Karena kita opening tahap vlog itu pertama tanggal 4 Juni 2022. Cuma kayaknya gue nggak bisa di sana, gue sama Basil, karena akhir Mei ini memang kita ada jadwal ke Padang, cuma tanggal 3 sudah harus balik ke Jakarta. Soalnya tanggal 4-nya itu JLC ada training di sini, jadi kita harus prepare untuk JLC. Trainingnya sama seperti Nadisa dan Tri kemarin, cuma ini untuk bagian gudangnya di tempat yang sama. Jadi ya sudah, nggak apa-apa lah. Dan nanti targetnya di Padang itu kita sudah pindah kantor baru harusnya. Pengen merasakan operasional dari kantor yang baru, karena ada beberapa SOP yang mau kita ubah nanti di kantor baru biar lebih proper. Oke Sobat Gox, terima kasih sudah mengikuti perjalanan 2 hari ini. Jangan lupa kalau suka video di like dan di subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.